The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirit stealing, tells us that we in thee have been reborn. Like echoes to sweet temple bells replying, our hearts, O Lord, make answer to thy love, and we will love thee with a love undying, till we are gathered to thy home above. Seluruh barisan tanah ada percaya kasih mesra, bagai keluring berempat juga di ufuk timur pagi berdekat, di ufuk timur pagi tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
dengan kita. Janganlah kita jauh dari Tuhan, karena semuanya akan menjadi sia-sia. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa tiap jam ku butuh Kau, tiap hari ku butuh Kau Tuhan. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu
Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya, serta saudara dari gereja ataupun jemaat yang lain yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian dan pelayanan ini. Tema di dalam kebaktian Minggu 15 November 2020 ini ialah hamba yang dipercaya. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Setelah kebaktian Minggu, akan dilaksanakan sekolah Minggu online pada pukul 9.30 WIB melalui platform Zoom Meeting. Meeting ID dan passcode dibagikan di WhatsApp Group Sekolah Minggu. Bagi orang tua diharapkan untuk mengingatkan anak-anaknya untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah Minggu tersebut. Pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 8 WIB akan diselenggarakan pelayanan CD bagi katekisan angkatan 2019. Pelayanan tersebut akan dilaksanakan secara terbatas, yakni hanya bagi keluarga inti dari katekisan, dengan mengikuti protokol kesehatan. Gladi resik pelayanan katekisasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 November 2020 pada pukul 10 WIB di gedung gereja. Berikut adalah nama-nama katekisan yang akan menerima pelayanan CD pada hari Minggu 22 November. Kami juga terus mensosialisasikan bahwa pada Minggu 29 November 2020 pukul 8 WIB bersamaan dengan Minggu Advent pertama, maka akan dilaksanakan perjamuan kudus partisipatif secara live streaming. Sensoramorum Jemaat akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 22 November 2020. Berikut adalah tayangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama melewati 3 kali pelayanan sakramen perjamuan kudus, yakni ketika masa raya Paskah, perjamuan kudus tengah tahun, dan juga perjamuan kudus sedunia minggu pertama Oktober lalu, kini kita akan bersama menerima pelayanan tersebut lewat sebuah pelayanan yang disebut perjamuan kudus partisipatif. Komisi Liturgi dan Musik Sinode Wilayah Jawa Barat menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan perjamuan kudus secara partisipatif ini. Artinya saudara-saudara bisa mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus dengan tetap berada di rumah. Sedangkan para pelayan, yakni pendeta penatua dalam hal ini majelis jemaat, melakukan pelayanan secara langsung melalui pelayanan live streaming di gereja. Pelayanan sakramen perjamuan kudus partisipatif ini akan dilaksanakan pada Minggu 29 November 2020 pada pukul 8 pagi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar setiap kita dapat mengikuti pelayanan ini adalah yang pertama bahwa saudara-saudara adalah anggota jemaat yang sudah mengaku percaya. Yang kedua, saudara-saudara bisa mempersiapkan roti dan minuman di tempat kediaman masing-masing seperti ini. Saudara-saudara bisa mempersiapkan potongan-potongan roti sesuai dengan jumlah anggota masing-masing. Saudara-saudara juga bisa mempersiapkan minuman sesuai dengan anggota keluarga masing-masing. Minumannya bisa disesuaikan mulai dari anggur jika tersedia, teh, ataupun juga air putih. Saudara, perjamuan kudus partisipatif
adalah sebuah upaya kontekstualisasi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti kebaktian pada pukul 8, maka kami tetap menyediakan di channel YouTube GKI Harapan Jaya pelayanan kebaktian Minggu 29 November 2020 pada pukul 10 pagi. Tetapi pada pukul 10 pagi tidak ada lagi pelayanan perjamuan kudus. Ini adalah makna daripada perjamuan kudus partisipatif. Jadi ibu bapak saudara mengikuti pelayanan tersebut tepat di waktu yang sama ketika para pelayan melangsungkan pelayanannya. Saudara-saudara, mari bersama kita boleh mengikuti pelayanan tersebut. Sensoromorum jemaat akan dilangsungkan pada Minggu 22 November 2020, 1 minggu tepat sebelum pelayanan perjamuan kudus partisipatif ini. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita mempersiapkan setiap hal yang berkaitan dengan pelayanan perjamuan kudus partisipatif ini. Selamat mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus partisipatif. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang membutuhkan penjelasan teknis secara pribadi berkenaan dengan pelayanan perjamuan kudus partisipatif, dapat berkomunikasi langsung dengan Pendeta Alexander Hendrik Urbinas atau dengan Penatua Susilo Lestari selaku Ketua Bidang Persekutuan. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Dan mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langit memang tak selalu biru. Ada kalanya langit juga kelabu. Namun satu hal yang pasti, kasih Tuhan kita tak pernah berubah. Karena itu, dengan penuh syukur dan sukacita, karena kasih Allah yang tak pernah berubah di setiap musim kehidupan kita, marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian di hari Minggu ini dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, sikap hidup yang penuh dengan kewaspadaan adalah topik utama kita pada beberapa minggu ini menjelang masa raya Natal. Tema kita pada minggu ini adalah hamba yang dipercaya. Melalui kisah seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada para hambanya, kita akan kembali mengulas tentang pentingnya kesiapan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Yesus berkata dalam Matius 25 ayatnya yang ke-23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan, setiap kita pastilah pernah mendukakan hati Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Ketika persoalan datang menghimpit, tidak jarang kita justru mempersalahkan Tuhan, bahkan kadang melupakannya dan mencari jalan kita sendiri. Ketika hal baik datang, kita menganggapnya sebagai keberhasilan diri dan lupa untuk bersyukur. Mari kita sejenak mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita senantiasa mengandalkan Allah dalam kehidupan kita? Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Inilah kami Tuhan, insan yang lemah dan penuh dosa. Kami seringkali melupakan kebaikan kasih Allah dalam hidup kami. Ketika keberhasilan menyapa kami menganggapnya sebagai kemampuan kami semata. Namun, ketika persoalan menghimpit hidup kami berteriak menuntut keadilan Allah. Ampuni kami Tuhan, yang terlalu egois dengan diri kami sendiri. Kini kami menyerahkan diri kami, kata dan karya kami, ke dalam tangan kasih-Mu. Lingkupilah kami dengan roh-Mu, sehingga kami mampu untuk senantiasa bersandar kepadamu ya Allah Tuhan kami. Amin. Kami undang umat berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, setelah kita mengaku
dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, tersedia berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayat 8 sampai dengan ke-9 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari Minggu ini, mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami terus mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap cinta kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, ya Allah. Tanpa terasa kami bersama sudah mendekati akhir tahun, dan kami tetap boleh terus merasakan pemeliharaan dan cinta kasih daripada-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin mendasari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kami ini melalui kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kami mendasari setiap pengalaman kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan, maka cara pandang kami untuk melihat setiap peristiwa sukacita maupun pergumulan, cara pandang yang ada adalah cara pandang yang tentu saja boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga boleh mengalami sebuah kekuatan, sekalipun kami mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dan tidak mudah di dalam kehidupan kami. Lewat firman Tuhan yang sesaat lagi kami bersama akan baca, biarlah di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami boleh menghidupi firman Tuhan tersebut. Karena itu ya Tuhan, biarlah roh daripada-Mu boleh menuntun setiap kami, dan dalam tuntunan-Mu tersebut
maka kami dapat menjadi seorang hamba dan murid yang benar-benar mewartakan kebenaran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, kami bersama berdoa memasuki pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita ialah hamba yang dipercaya. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi dari Matius pasalnya yang ke-25, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian, Ibu Bapak Saudara, bagian bacaan Alkitab kita. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tema kita ialah hamba yang dipercaya. Nah saudara, kalau tema kita ini mengatakan tentang hamba yang dipercaya, artinya ada hamba yang tidak dipercaya. Nah hari ini kita bersama-sama ingin menggumuli tema hamba yang dipercaya, sekaligus kita juga ingin berkomitmen dan memeriksa diri kita terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya ini adalah seorang hamba yang bukan sekedar hamba, tetapi hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah saudara, ada kalimat yang mengatakan demikian. Trust are built with consistency and responsibility. Jadi sikap percaya itu dibangun karena adanya konsistensi. Yang pertama, dan yang kedua karena adanya tanggung jawab. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kepercayaan itu akan diberikan oleh orang lain bagi kita misalkan, karena kita konsisten atas apa yang sudah kita ucapkan, janjikan, dengan apa yang kita lakukan. Saudara, contohnya ini. Ketika kita membuat janji dengan orang lain, kita menyepakati bahwa tanggal tersebut, di jam tersebut kita akan ketemuan. Tetapi ternyata dari jam yang disepakati, teman kita itu meleset sampai dengan 1 jam. Kalau sekali, 2 kali, kita bisa maklum, Ibu Bapak Saudara. Tetapi kalau selalu begitu, setiap janji ketemu mau sama siapapun, orang tersebut ya pasti meleset. Pasti lewat, ada aja alasannya. Ya inilah bikin itu, nyiapin ini dulu. Jadi nggak pernah tuh on time, Ibu Bapak Saudara. Nah kira-kira apa yang akan kemudian kita nilai dari orang yang terbiasa seperti itu? Saudara, kemungkinan besar kemudian kita akan mengatakan bahwa, wah kalau begitu, kalau kita janjian, kita jangan kasih tahu di jam tersebut. Kita geser saja jamnya, kita majuin. Kenapa? Ya orang itu udah pasti terlambat. Dan kemungkinan besar kita menjadi kurang percaya lagi terhadap orang yang demikian. Konsistensi itu menjadi sesuatu yang penting. Dan rasa percaya memang bisa lahir ketika ada konsistensi. Ketika seseorang bisa juga melakukan dari apa yang sudah dia katakan. Karena ngomong saja itu Ibu Bapak Saudara itu kan mungkin mudah ya. Ketika kita mengatakan, ya akan begini, ya akan begitu, ya saya mau berubah. Ada orang yang setiap awal tahun bikin resolusi. Gitu ya. Memasuki tahun yang baru, itu selalu bikin janji, komitmen untuk memasuki tahun yang baru. Tetapi pada kenyataannya juga nggak dilakukan, nggak mengalami sebuah perubahan. Dan ini yang disebut sebagai sebuah inkonsistensi kalau demikian. Yang kedua, responsibility. Percaya juga ini timbul karena ada sebuah sikap bertanggung jawab. Saudara, kalau kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain, dan orang ini mengerjakan dengan seutuhnya, mengerjakan dengan sepenuhnya, mengerjakan dengan maksimal, mengupayakan maksimal ya Ibu Bapak Saudara, dengan penuh tanggung jawab, maka kemungkinan besar kita akan kembali mempercayakan hal itu untuk orang tersebut. Dan karena itu seorang bernama Benjamin Disraeli, dia mengatakan demikian, the secret to success is consistency of purpose. Jadi kunci atau rahasia daripada sebuah kesuksesan, ini bukan hanya bicara kesuksesan uang dan materi ya, tetapi tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu adalah konsistensi terhadap sebuah tujuan. Konsistensi Bapak Ibu Saudara, dalam kita melakukan pelayanan ini juga kan, konsistensi itu menjadi penting. Bukan hanya semangat di awal, hilang di tengah, hilang di belakang, dan hilang juga selama-lamanya dalam melakukan pelayanan. Tapi bagaimana kita bisa konsistensi. Kenapa? Karena Allah juga sangat konsisten Ibu Bapak Saudara. Allah sangat konsisten di dalam kasih, keselamatan dan anugerahnya buat hidup kita. Dan ini dinyatakan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dan kita sangat perlu belajar dari keteladanan itu, dari konsistensi yang Allah berikan. Karena Allah sangat konsisten mengasihi kehidupan Ibu Bapak, Saudara dan saya. Oleh karena itu kalau tema kita,
menggumuli tentang hamba yang dipercaya, ada beberapa kunci kepercayaan, Ibu Bapak Saudara, yang sangat penting untuk kemudian kita pelajari bersama. Yang pertama, kunci kepercayaan itu adalah ketika kita tidak merusak kepercayaan, maka kita akan terus dipercaya. Sekali lagi, ketika kita tidak merusak sebuah kepercayaan yang diberikan bagi kita, dengan sendirinya kita akan terus dipercaya. Nah, saudara, suatu ketika ada seseorang muda yang bertanya kepada saya, lalu dia menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang terus dipercayakan oleh atasannya dalam presentasi dia, untuk meeting juga dia gitu ya. Lalu dia sharing, kok capek banget ya, kayak apa-apa harus saya kalau bisa gantian lah sama rekan, gimana ya kira-kira supaya saya ini nggak harus saya terus gitu di dalam dunia pekerjaan. Lalu saya sampaikan caranya mudah sekali sebetulnya. Rusak kepercayaan yang sudah diberikan itu. Tapi nggak mau kan melakukan itu. Saudara, kalau kita merusak kepercayaan yang sudah diberikan bagi kita, maka dengan sendirinya kepercayaan-kepercayaan yang akan diberikan bagi kita itu akan berkurang dari waktu ke waktu. Itu kunci kepercayaan yang pertama. Ketika kita tidak merusak kepercayaan yang diberikan bagi kita, saudara dan saya pasti akan terus dipercaya. Yang kedua, kunci kepercayaan ketika kita bertanggung jawab dengan hal yang dipercayakan kepada kita. Jadi dipercayakan kepada kita oleh siapapun, Ibu Bapak Saudara. Maka Tuhan, kalau tadi manusia ya dalam gambarannya. Yang kedua ini, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar untuk dipercaya kepada kita. Ketika kita bertanggung jawab dengan hal yang dipercayakan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar untuk dipercaya kepada kita. Dan ini muncul di dalam bagian bacaan Alkitab kita. Dalam ayatnya yang ke-21 dan 23 misalkan, dikatakan demikian. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kenapa? Karena engkau sudah setia dalam perkara yang kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10 menyampaikan dengan cara yang hampir sama. Dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam perumpamaan tentang talenta yang hari ini bersama kita baca, hamba-hamba yang bisa setia dalam perkara kecil, maka akan dipercaya untuk mendapatkan perkara yang lebih besar. Jadi kunci kepercayaan yang kedua, Ibu Bapak Saudara, ketika kita bertanggung jawab dengan hal yang dipercayakan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar untuk Ibu Bapak Saudara. Dan ini kata Tuhan. Dan kalau kita rindu dalam kehidupan kita untuk bisa semakin dipercaya, makin bertumbuh ya, maka kita harus setia dan bertanggung jawab konsisten dalam melakukan perkara yang kecil. Saudara, hamba yang baik itu tidak akan merusak kepercayaan daripada tuannya. Itu seorang hamba yang baik. Tidak merusak apa yang dipercayakan oleh tuannya. Nah, saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan tentang perumpamaan talenta yang dimiliki oleh seorang dalam ayat 14, lalu dijelaskan bahwa itu adalah seorang tuan yang dikatakan mempercayakan dalam ayat 14 hartanya kepada hamba-hambanya. Dalam Alkitab bahasa Yunani, kata mempercayakan ini paradidomi. Paradidomi ini kalau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya ini ada beberapa bentuk ya Ibu Saudara ya. Bisa trust, bisa surrender, bisa commit. Bayangkan si tuan ini mempercayakan, trust, menyerahkan, surrender, dan berkomitmen loh terhadap hambanya. Dia memberikan itu
kepada si hamba. Tidak mungkin Ibu Bapak Saudara seseorang bisa mempercayakan sesuatu kepada orang lain bukan karena orang tersebut meyakini betul bahwa orang yang menerima kepercayaan tersebut tidak akan merusak kepercayaan yang diberikan. Tuhan itu mempercayakan kepada 3 orang hamba dengan masing-masing diberikan talenta. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Saudara, sering kita mendengar kata talenta ini kan kita kemudian hubungkan misalkan ini dengan kemampuan ya, dengan bakat. Ini sesuatu yang berbeda. Talenta itu gift from God. Jadi sesuatu yang diberikan, bukan sesuatu yang kita upayakan. Ya, tapi sesuatu yang Allah Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi talenta itu dalam bagian bacaan Alkitab kita atau Ibu Bapak Saudara juga bisa kemudian mengecek di dalam kamus Alkitab di bagian belakang disebutkan talenta itu adalah satu ukuran uang yang disebutkan bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, Ibu Bapak Saudara. Banyak atau sedikit itu? Banyak, Ibu Bapak Saudara, banyak sekali. 6.000 dinar. Di mana dalam Matius pasal yang ke-20 misalkan disebutkan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur ya, Ibu Bapak Saudara, kalau masih ingat bagian bacaan Alkitab beberapa minggu lalu tersebut, disebutkan bahwa 1 hari upah kerja itu 1 dinar. Jadi 1 talenta itu untuk 6.000 hari kerja. Ya kalau kita hitung-hitung ya kurang lebih untuk 16,5 tahun dia nggak usah kerja tapi bisa hidup tuh. Dapat 1 talenta. Banyak banget kan Ibu Bapak Saudara, banyak sekali. Ada orang yang menanyakan ketika membaca perumpamaan ini, kenapa si Tuhan itu kemudian memberikan talenta-talenta kok tidak adil? Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang hanya diberikan 1. Kenapa jumlahnya ini tidak sama? Dan ayat 15 sebenarnya menjelaskan, Ibu Bapak Saudara, kenapa Tuhan ini memberikan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Disebutkan kenapa demikian? Karena masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Jadi si Tuhan ini benar-benar tahu, Ibu Bapak Saudara, bahwa hamba yang pertama ini bisa menerima 5 talenta, yang kedua ini bisa menerima 2 talenta, dan 1 orang hamba ini menerimanya 1 talenta karena sanggupnya demikian. Dan kalau dari hitung-hitungan talenta secara uang yang tadi kita bersama sudah lihat ya Ibu Bapak Saudara ya, ini bukan sesuatu yang sedikit, ini banyak sekali. Jadi si Tuhan ini bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang kasar kepada hambanya, tetapi Tuhan yang benar-benar mempercayakan, sungguh amat baik dia kepada hambanya, tetapi dia juga Tuhan yang tegas supaya hambanya ini tidak main-main ketika dipercayakan sesuatu. Supaya hamba ini tidak mengecewakan ketika dipercayakan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan ini kembali katanya, dan dia menemukan hamba-hamba ini, dan hamba-hamba ini kemudian menceritakan bagaimana apa yang sudah mereka lakukan dengan setiap talenta yang dipercayakan loh. Bukan punya mereka loh. Dipercayakan. Dan seorang hamba yang menerima 5 talenta ini lalu mengatakan bahwa ia sudah memiliki laba 5 talenta. Dan tuannya ini kemudian mengapresiasi seorang hamba yang sebelumnya diberikan 5 talenta, lalu kemudian menjadi memiliki 10 talenta ini dengan mengatakan, sungguh baik sekali perbuatanmu itu. Engkau sudah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Hal yang sama juga untuk hamba yang menerima 2 talenta. Si Tuhan ini juga mengapresiasinya Ibu Bapak Saudara, karena dia bisa memakai itu dengan baik dan bertanggung jawab. Beda dengan hamba yang hanya menerima 1 talenta ini. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia mengubur talenta yang diberikan kepadanya. Dia mengatakan, aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Dan dia mengembalikan itu kepada si Tuhan. Dan Tuhan itu sangat marah, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Persoalannya adalah si hamba yang menerima 1 talenta ini menjalani hidupnya dengan sia-sia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Ketika pertanyaan pertama tadi adalah, apakah kita adalah hamba yang bisa dipercaya?
Karena itu kita melanjutkan dalam sebuah pertanyaan refleksi lagi. Apakah kita sudah menjalani hidup dengan tidak sia-sia? Apakah kita sudah memakai hidup yang Tuhan percayakan bagi kita ini dengan tidak sia-sia? Kalau Tuhan sudah mempercayakan untuk kita pelayanan, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dengan optimal, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kita melakukan tanggung jawab pelayanan kita ini dengan baik. Gak timbul tenggelam. Gak hanya sebagian waktu, tapi dengan kesepenuhan hati. Kalau Tuhan sudah mempercayakan pekerjaan bagi kita, apakah kita juga telah sungguh-sungguh dan tidak menyanyiakan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita? Dengan kita bekerja dengan baik. Bukan hanya untuk mendapatkan materi, tetapi sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ini sangat etika Protestan sebetulnya. Bahwa spirit kita dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Apakah ketika kita sudah dipercayakan kehidupan keluarga, kita juga sudah mengasihi setiap anggota keluarga kita dengan sungguh amat baik? Sehingga keberadaan kita di dalam kehidupan keluarga juga tidak menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya dan tidak kemudian menciderai kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga membuat Tuhan menjadi sangat marah dan kecewa terhadap kehidupan kita. Kiranya kita boleh menjadi hamba yang dapat dipercaya di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan yang menolong dan memampukan di dalam kehidupan ibu bapak, saudara, dan saya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Saudara, kini kita bersama akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami menyampaikan setiap permohonan-permohonan kami. Ampunilah kami, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, agar setiap permohonan kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan umat-Mu di Jemaat GKI Harapan Jaya ini, khususnya untuk pelayanan peneguhan CD yang akan dilaksanakan minggu depan pada hari Minggu tanggal 22 November pukul 8. Setiap calon CD yang akan menerima pelayanan tersebut maupun juga majelis jemaat yang melayani dan juga segala bentuk persiapan-persiapan secara sarana dan penunjang berkaitan dengan pelayanan tersebut, biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menyertai. Dan di dalam situasi yang boleh dikatakan terbatas ini, kami juga boleh tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga pelayanan boleh dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pelayanan perjamuan kudus partisipatif yang akan dilaksanakan pada Minggu Advent yang pertama pada tanggal 29 November 2020 mendatang. Biarlah kami, walaupun untuk pertama kalinya mungkin kami mengalami mengikuti perjamuan kudus di rumah kami masing-masing, kami boleh tetap bersuka cita, kami juga dapat tetap merasakan persekutuan kami dengan Engkau atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan pelayanan tersebut tidak mengurangi sukacita kami.
Dan ini juga menjadi sebuah bentuk tanggung jawab kami sebagai sebuah gereja, mengikuti protokol kesehatan di dalam keberadaan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap persiapan pelayanan memasuki masa Raya Natal dengan situasi dan konteks yang tentu saja sangat berbeda pada tahun ini. Tetapi biarlah segala kesiapan yang dilakukan oleh panitia pelaksana bersama dengan majelis jemaat boleh menjadi sebuah sukacita bagi setiap kami yang menyambut masa Natal tersebut. Dan sukacita kami boleh tetap melihat tentang kehadiran Engkau di tengah-tengah dunia yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami berdoa bagi setiap mereka yang menggumuli keberadaan karena mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa juga bagi mereka yang mendampingi setiap anggota keluarga mereka tersebut. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Berdoa bagi mereka yang memiliki pergumulan secara keluarga, secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang bekerja, bagi anak-anak yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang mencari pasangan hidup, untuk setiap mereka yang menjalani kehidupan di dalam keluarga. Biar Tuhan boleh menopang dengan pimpinan Tuhan saja. Kami juga terus berdoa untuk setiap para orang tua terkasih kami, para lansia di dalam keseharian kehidupan mereka. Pengasihan dan sukacita daripada Tuhan saja yang boleh menyertai. Ya Allah, inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan di dalam pengasihan Tuhan, kami menyampaikan setiap permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada Mazmur 44 ayat 9 yang berkata, "Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya." Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri,
Jemaat kami undang berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya di dalam hidup ini, kami menikmati rahmat dan karunia Allah. Kini kami membawa sebagian dari harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan sebagai wujud ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan menerima persembahan ini sehingga melaluinya nama Tuhan makin dipermuliakan. Lebih daripada itu, kami pun rindu mempersembahkan diri kami. Ya Tuhan, pakailah kami sehingga kehidupan kami menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan dengan selalu siap sedia dan belajar untuk dapat senantiasa memiliki sikap yang bijaksana. Marilah kita menjadi pribadi yang siap untuk diutus menjadi pewarta firman Tuhan. Kini mari bersama kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.